Oke, baik. Salam sehat untuk anak-anak semua dimanapun berada. Untuk minggu ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran PENJAS. Sebelum kita mulai, untuk pembelajaran PENJAS hari ini, Sir mau sampaikan supaya kita tetap menjaga kesehatan, tetap berolahraga dengan baik, dengan teratur, dan juga istirahat yang cukup, dan pola makan yang sehat, ya, supaya kita dalam masa-masa pandemi ini bisa melakukan aktivitas atau pekerjaan kita sehari-hari. Oke, kita akan masuk ke materi kita. Saya akan membagikan slide-nya. Oke, ini dia. Anak-anak Sir semua terharapkan bisa memperhatikan dengan seksama. Ya, jadi untuk materi kita hari ini ialah penanganan cedera dan luka. Jadi ini adalah hal yang penting yang harus anak-anak Sir lakukan. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak yang kelas 4, setelah kita mempelajari penanganan cedera dan luka, anak-anak Sir semua dapat mengetahui bagaimana penanganan cedera dan luka, dan juga anak-anak Sir semua bisa melakukan pertolongan pertama pada orang yang mengalami cedera dan luka, dan diri kita sendiri juga kita bisa lakukan pertolongan pertama ketika kita mengalami hal yang demikian. Oke, ini untuk tujuan pembelajaran kita. Oke, slide selanjutnya ini adalah pengertian cedera dan luka, ya. Ada dua. Mungkin anak-anak Sir semua berpikir bahwasanya cedera dengan luka itu sama, berbeda, ya. Sini sudah ada pengertiannya. Cedera itu kerusakan pada struktur atau fungsi tubuh karena suatu paksaan atau tekanan fisik. Ini bisa diartikan orang yang mengalami benturan, ya, benturan benda keras, ataupun mengalami kontak fisik dan menimbulkan pada tubuh kita terjadinya kebengkakan, mungkin keseleo. Nah, itu termasuk dalam kategori cedera, ya. Yang kedua, di situ ada disebutkan luka. Jadi luka itu adalah kerusakan pada jaringan kulit atau organ tubuh lain karena faktor kecelakaan atau kimiawi. Jadi di luka ini terjadi suatu perobekan terhadap kulit, ya. Ini bisa diakibatkan oleh terkena benda tajam, ya, atau terkena goresan. Ini yang disebut sebagai luka. Jadi seseorang dapat mengalami cedera dan luka ketika beraktivitas atau berolahraga, ya. Jadi kita harus hati-hati karena cedera dapat mengakibatkan luka ringan, luka berat, dan juga sampai ke cacat tubuh, bahkan kematian. Jadi kita harus perlu waspada, perlu berhati-hati, ya, supaya kita tidak mengalami yang namanya cedera dan luka.
Oke. Itu untuk pengertian cedera dan juga luka. Ini adalah macam-macam dari cedera, ya. Cedera dan penanganannya. Cedera itu jenis-jenisnya ada kesileo, otot tertarik atau kram, itu nama lainnya strain, patah atau retak tulang, fracture, cedera pada lutut, knee endurance, cedera pada kepala, ya. Ini adalah macam-macamnya, macam-macam cedera. Tadi cedera dengan luka kan berbeda, ya. Kalau luka tadi kerusakan pada jaringan kulit atau organ tubuh karena faktor kecelakaan. Nah, ini untuk cedera itu terjadi karena kerusakan pada struktur atau fungsi tubuh, ya, karena suatu paksaan atau tekanan fisik. Nah, inilah macam-macam dari cedera. Ketika anak-anak semua mengalami ini, tidak ada luka robek pada kulit, berarti itu disebut cedera. Kalau ada luka robek pada kulit, itu disebut luka. Ya. Dua-duanya juga bisa kita alami secara sekaligus. Bisa kesileo dengan robek pada kulit. Cedera pada lutut juga bisa langsung robek pada kulit ketika benturannya kuat. Maka mengakibatkan cedera lutut dan juga bisa luka. Ya. Itu untuk macam-macam dan juga dari cedera. Ini di sini kita akan mempelajari penanganan cedera, yaitu metode RICE. Apa itu RICE? R-I-C-E. Ya. Ada 4 huruf. Itu harus kita pahami ya, anak-anak semua. Yang pertama itu RICE. Tindakan RICE itu rest artinya diistirahatkan. Jadi ketika anak-anak mengalami cedera, maka istirahatkan terlebih dahulu di bagian mana cederanya. Atau kesileo di bagian persendian, pergelangan kaki harus diistirahatkan terlebih dahulu. Jangan diambil tindakan-tindakan yang mengakibatkan nanti cederanya semakin parah. Harus diistirahatkan terlebih dahulu. Lindungi wilayah otot yang cedera, ya. Jika menahan beban terasa sakit, gunakan penopang, ya. Jadi mungkin anak-anak semua pernah melihat tangan yang diikat, ya. Itu tindakan rest. Yang kedua, tindakan ice, yaitu kompres bagian cedera dengan es yang dibalut kain atau dapat diganti dengan sesuatu yang dingin, ya. Sini adalah tindakan kompres. Dan es ini dapat mengurangi pembekuan dan juga rasa sakit. Jadi di es dia di bagian cederanya supaya mengurangi rasa sakit. Ya. Lalu yang selanjutnya yang ketiga, tindakan compression, ya. Ini adalah tindakan menekan bagian yang cedera dengan menggunakan perban khusus. Itu tindakan kompres. Jadi perbannya perban yang khusus. Perban ini dapat mengurangi pembekuan di sekitar cedera. Itu fungsinya. Jadi diperban dia. Kalau anak-anak saya pernah melihat, ya. Perban bagian cedera. Di bagian mana dia yang mengalami cedera. Dan dibalut secara rapi, ya. Tidak boleh asal-asalan. Tidak boleh terlalu ketat. Terlalu longgar juga tidak boleh, harus pas. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir, tindakan elevation. Ini adalah
Suatu tindakan mengangkat bagian cedera lebih tinggi di atas jantung. Hindari pemijatan atau urutan bila terjadi luka robek. Nah, ini elevation ya. Jadi, bagian yang cedera harus diangkat lebih tinggi di atas jantung ya. Contoh kaki atau di bagian gambar ini, cedera di bagian pergelangan kaki itu harus diangkat terlebih dahulu. Ketika kita sudah melakukan hal-hal ini, selanjutnya boleh dimasas atau dipijat, ya. Bisa memijat persendian atau di bagian mana seseorang mengalami cedera tersebut. Itulah untuk metode RICE, R-I-C-E, ya. Tindakan-tindakan rest, tindakan ice, tindakan compression, elevation. Ini harus anak-anak pahami dan bisa dilakukan nanti ketika menemukan teman-temannya atau siapapun yang mengalami cedera. Ya. Jadi cedera itu hal seseorang yang mengalami benturan tanpa ada luka robek. Bisa kesleo, tadi sudah jelaskan, bisa otot tertarik atau kram, bisa patah atau retak tulang, fracture. Itu dia, ya. Oke, baik. Itu untuk cedera. Ini ada tugas yang akan saya bagikan, yaitu halaman 128 ya. Tadi sudah saya jelaskan apa itu cedera, apa itu luka, dan jenis-jenis cedera ya. Tadi sudah saya sampaikan, pingsan itu tidak termasuk cedera ya. Itu bukan cedera. Lalu cedera ringan bisa dilakukan pertolongan pertama, yaitu keseleo, itu termasuk cedera ringan. Kalau luka tusuk, patah tulang contoh, itu cedera berat ya, harus dibawa ke dokter. Luka bakar juga, keseleo itu masih bisa diberikan pertolongan pertama. Dan tindakan-tindakan tadi anak-anak Sarah juga harus pahami ya. Dan luka tusuk itu disebabkan benda runcing ya. Tadi ada pembahasan kita di bagian luka. Oke, baik. Itu untuk penugasan minggu ini. Anak-anak Sarah mohon dikerjakan. Di buku tulisnya nanti dikirimkan ke sekolah supaya terperiksa. Oke, terima kasih untuk anak-anak Sir semua yang sudah memperhatikan video pembelajaran kita hari ini. Semoga kita dalam keadaan sehat dimanapun kita berada, dan tetap jaga kesehatan, pola makan sehat, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Oke, salam sehat untuk kita semua, anak-anak Sir yang kelas 4. Bye-bye.